Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa, 28 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan bermacam-macam orang. Ada yang kehadirannya membuat kita merasa nyaman dan dikuatkan. Tetapi ada pula yang perkataan dan perbuatannya membuat kita kecewa, marah, atau bahkan terluka. Kita memang tidak selalu dapat memilih dengan siapa kita hidup dan bekerja. Namun, kita dapat memilih bagaimana kita bersikap terhadap mereka. Jangan sampai perlakuan buruk orang lain akhirnya membuat kita ikut berbuat buruk. Kita ini gandum, bukan ilalang. Marilah kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan bahwa orang yang menaburkan benih baik adalah Anak Manusia, yakni Yesus sendiri. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, sedangkan ladang itu adalah dunia. Artinya, kita yang percaya kepada Yesus telah ditaburkan sebagai benih yang baik. Kita ditempatkan di tengah dunia untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Namun, di ladang yang sama juga tumbuh ilalang. Kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan. Orang yang tulus dapat berjumpa dengan orang yang licik. Orang yang jujur dapat diperlakukan tidak adil. Orang yang berbuat baik pun masih mungkin dicurigai, difitnah, atau disakiti. Persoalannya bukan hanya tentang adanya ilalang di sekitar kita. Persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan kita ialah bagaimana kita tetap menjadi gandum ketika hidup di tengah-tengah ilalang. Ketika seseorang membohongi kita, kita dapat tergoda untuk membalas dengan kebohongan. Ketika seseorang membicarakan keburukan kita, rasanya kita ingin membuka aibnya juga. Ketika diperlakukan tidak adil, kita merasa berhak membalas dengan perlakuan yang sama. Kita lalu berkata dalam hati, "Dia yang memulai lebih dahulu." Barangkali kita memang tidak memulai persoalan itu. Namun, kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, apa bedanya kita dengan orang yang telah menyakiti kita? Saya sendiri terkadang mengalami pergumulan seperti itu. Ketika menerima perkataan yang tidak menyenangkan, dorongan pertama yang muncul adalah segera menjawab. Saya ingin meluruskan persoalan sekaligus menunjukkan bahwa saya juga dapat berkata keras.
Bahkan setelah memilih diam pun, pikiran saya masih sibuk menyusun jawaban yang tajam. Pada saat seperti itulah saya perlu mengingatkan diri sendiri. Jangan sampai perkataan orang lain menentukan siapa saya. Kalau saya membalas kemarahan dengan kemarahan, maka saya sedang membiarkan ilalang tumbuh dalam diri saya. Kita ini gandum, bukan ilalang. Identitas kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan oleh siapa yang menaburkan kita. Yesuslah yang menaburkan benih yang baik itu. Karena itu hidup kita seharusnya menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendaknya. Menjadi gandum bukan berarti kita harus membiarkan diri terus-menerus disakiti. Kita boleh menegur, meluruskan kesalahpahaman, membela kebenaran, dan menetapkan batas yang diperlukan. Namun, semuanya dilakukan tanpa kebencian dan tanpa keinginan membalas dendam. Ketegasan tidak harus berubah menjadi kekasaran. Membela diri tidak berarti kita boleh menjatuhkan orang lain. Bacaan Injil hari ini juga mengingatkan bahwa Tuhanlah yang telah menentukan gandum dan ilalang. Maka jangan terlalu cepat menunjuk orang lain sebagai ilalang. Jangan-jangan sementara kita sibuk menilai keburukan orang lain, ada iri hati, kemarahan, kepahitan, atau kesombongan yang sedang tumbuh dalam diri kita sendiri. Marilah kita lebih dahulu memeriksa buah kehidupan kita. Apakah kehadiran kita membawa damai atau justru menambah persoalan? Apakah perkataan kita menguatkan atau melukai? Apakah setelah berjumpa dengan kita, orang lain semakin merasakan kasih Tuhan? Kita tidak mungkin membersihkan seluruh ladang kehidupan ini, namun kita dapat menjaga agar diri kita tetap menjadi gandum yang baik. Jangan biarkan keburukan orang lain mengubah kebaikan yang telah ditaburkan Yesus di dalam diri kita. Apapun yang dilakukan orang lain kepada kita, tetaplah memilih yang benar. Salah satu prinsip hidup yang dapat menjaga kita dari pengaruh orang lain, yaitu jangan mudah terganggu oleh ulah orang lain. Jangan mudah terpancing emosi, tetapi tetaplah berbuat baik. Tetaplah menghasilkan buah, sebab kita ini gandum, bukan ilalang. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.